Perkenalkan, nama saya Baikyatur Rahmasoleha dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Palembang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang MPASI yang benar untuk anak usia 6 bulan. Suka bingung ya mencari informasi tentang MPASI di internet ya teman-teman? Yuk simak penjelasan dari saya yang hanya memberikan saran MPASI tunggal, memberikan sayuran berminggu-minggu juga, ada juga yang tidak memberikan telur, daging. Padahal kesalahan pemberian MPASI bisa menyebabkan pertumbuhan anak tidak optimal dan juga dapat menjadikan stunting. Lalu, bagaimana pemberian MPASI yang benar menurut WHO dan juga IDAI atau Indonesian Pediatric Society? Setelah 6 bulan, ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan bayi. Tetapi, lanjutkan ASI karena ASI masih memenuhi kebutuhan lebih dari 50% kebutuhan energi anak usia 6-9 bulan. Tetapi, pada prinsipnya, MPASI harus terus bisa menggantikan energi dan zat gizi ASI yang sudah mulai berkurang. MPASI harus bisa memenuhi kebutuhan seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mikronutrien lainnya yang sesuai kebutuhan perharinya anak. Sumber makanan yang kaya karbohidrat contohnya nasi putih, kentang, ubi, jagung. Sumber makanan yang kaya protein contohnya telur, daging sapi, kambing, dan ayam. Atau ikan contohnya ikan kembung, ikan emas, ikan salmon, dan belut. Dan berbagai minyak yaitu minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak wijen, dan minyak sawit. Sumber makanan yang kaya zat besi contohnya hati ayam dan daging merah seperti daging sapi. Tentang buah dan sayur, saya ingatkan kembali, buah dan sayur itu memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Seratnya tinggi, saluran pencernaan bayi belum bisa menyerap serat dengan baik, sehingga pemberian serat yang tinggi bisa menjadikan anak menjadi sembelit. Sayur dan buah mengandung banyak nutrisi mikro, tetapi sayur dan buah bukan makanan yang utama bagi bayi. Bagaimana dengan jumlah dan frekuensi makanan setiap hari untuk bayi? Pada prinsipnya, jumlah makanan diberikan akan dinaikkan bertahap sesuai dengan usianya anak. Jumlah penerimaan dan frekuensi yang diberikan juga tergantung dengan penerimaan anak karena setiap anak memiliki kapasitas lambung yang berbeda-beda. Anak perlu disemangati untuk makan sehingga dia akan merasakan kenyang. Yang paling penting prinsipnya untuk orang tua yaitu menyediakan anak dan anak akan memutuskan. Jadi bukan orang tua yang memaksakan dan anak menghabiskan satu porsi penuh atau setengahnya. Tetapi harus dilihat dari kemampuan oleh anak seberapa mampukah dia menghabiskan makanan tersebut. Contohnya, pada anak usia 6-9 bulan, untuk jumlah dapat dimulai dengan 2-3 sendok makan per kalinya. Kita bisa juga menggunakan Promina ini ditingkatkan bertahap hingga targetnya kira-kira setengah mangkuk yaitu 125 ml untuk mangkuk yang berukuran 250 ml. Sedangkan untuk frekuensi saat mengenalkan pertama kali anak di usia 6 bulan, minggu-minggu kenalan awal MPASI diberikan 1 atau 2 kali, kemudian minggu ketiga hingga usia 9 bulan targetnya diberikan 3-4 kali makan. Taati feeding rules atau aturan makan, yaitu makan hanya boleh 30 menit, habis tidak boleh dipaksa. Jika makanan yang masuk dalam 30 menit dirasa kurang frekuensinya, maka bisa ditambahkan dengan jenis makanan lain. Dan bagaimana teksturnya? Untuk anak 6-9 bulan bisa dimulai dengan tekstur bubur kental atau pure dengan makanan dilumatkan hingga halus atau mash. Juru jitu pemberian MPASI yang benar adalah salah satunya dengan teknis responsif atau perlu memberikan dorongan kepada anak. Jangan memaksa bayi untuk makan, biarkan bayi memilih makanannya sendiri. Gunakan mangkuk tersendiri yang berukuran 250 ml untuk memastikan asupan bayi tersebut. Yang ketiga, lalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan atau mempersiapkan makanan.
Usahakan selalu ada kontak mata dengan si bayi ya, supaya ibu tahu tanda dia akan lapar dan tanda dia sudah mulai kenyang. Jangan kaget ya jika anak itu melepeh makanannya, karena bayi itu membutuhkan 5-15 kali hingga kemudian menyukai makanan tersebut. Jus buah tidak boleh diberikan pada anak yang berumur di bawah 12 bulan karena tinggi glukosa. Sebaiknya anak diberikan buah dalam bentuk pure, mash, atau buah potong untuk anak yang lebih besar. Dan selain itu juga bisa diberikan snack, yaitu seperti biskuit, coklat. Untuk anak tidak dianjurkan karena coklat mengandung glukosa yang sangat tinggi. Bolehkah memberikan MPASI pabrikan? Sebetulnya MPASI buatan sendiri, homemade atau pabrikan atau bubur sereal bayi yang sudah diberi zat besi atau terfortifikasi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. MPASI homemade ternyata akan lebih kaya rasa dan variasinya. Kekurangannya adalah kandungan zat besi yang minimum. Sementara MPASI pabrikan pada umumnya telah ditambahkan zat besi terfortifikasi yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan anak perharinya. Tetapi MPASI pabrikan memiliki kekurangan dalam hal variasi minimum atau kurang bervariasi. Kemudian jangan lupa menjaga kesehatan si buah hati kita dan juga menjaga kebersihan saat kita memberikan makanan kepadanya ya. Sekian dulu dari saya tentang MPASI yang benar untuk anak usia 6 bulan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.